Halo semuanya. Oke. Sekarang kita reading tarot. Love reading, fun reading, just for fun ya. Kalau ada hal-hal yang bermanfaat, kamu bisa save buat petunjuk di hidup kamu. Mana tahu berguna ya. Oke, kali ini general reading, pembacaan yang menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok. Dan energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Kalau mau pembacaan tarot untuk energi pribadi atau keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading. Hubungi kontak yang ada di bawah deskripsi video ini ya. Oke. Jadi kali ini aku bakalan reading koneksi kamu dan dia ya. Mau koneksi soulmate, twin flame, atau yang udah lama nggak komunikasi, udah lama nggak bertemu, tapi tetap ngerasa punya koneksi khusus satu sama lain ya. Kita bakalan klarifikasi energinya yang di video ini ya. Tapi ini videonya timeless, berlaku kapan aja kamu menonton video ini ya. Mana tahu suatu momen, suatu waktu ada energi kamu dalam readingan ini ya. Jadi kapan aja bisa ditonton. Oke, aku bakalan clarify dua energi, masculine dan feminine ya. Divine masculine, biasanya pria dalam koneksi ini. Feminin biasanya perempuan dalam koneksi ini ya. Tapi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Kamu sesuaikan aja. Kamu tuh ada di posisi maskulin atau posisi feminin ya. Sesuaikan aja. Ambil yang resonate buat kamu, oke? Oke, aku shuffle dulu untuk maskulin sebelah kiri ya. Oke. Trickery. Wah. Video. Grief. Oke. Gossip. Ya. Expansion. Oke. Kemudian aku shuffle feminin ya. Isolation. Wah. Enlightenment. Oke, kakak. Gratitude. Oke. Ya. Energinya luar biasa ya. Abundance. Oke. Ya. Aku bacain ini dulu ya. Buat maskulin ya. Yang aku baca di sini ya, yang terbaca oleh aku di kartu-kartu ini, aku ngerasa maskulin ini masih apa ya? Beberapa memang always tricky muluk ya, kayak tricky yang membuat manipulatif, membuat sikap manipulatif gitu loh. Segala kepalsuan, segala sesuatu tuh dibikin fake sama dia ya. Jadi maskulin ini ngerasa pengen menunjukkan kalau dia tuh baik-baik aja tanpa feminin.
Ini situationnya ya, situasi situasi maskulin sama feminin lagi jaga jarak mungkin ya, lagi bermasalah atau separation, terpisah gitu ya. So aku ngerasa si maskulin ini saat ini pura-pura bahagia, pura-pura dia tuh baik-baik aja. Padahal si maskulin ini sebenarnya sedih loh, sedih banget. Sering banget ngerasa air mata itu kayak susah banget dia tahan ya. Jadi kayak membendung air mata. Kalau perpisahan yang terjadi antara maskulin dan feminin itu menyedihkan gitu loh. Cuma maskulin ini pintar banget memanipulasi semuanya. Dia tunjukkan ke orang-orang kalau dia baik-baik aja. Jadi ya, beberapa nih ada maskulin yang mungkin kalau menggunakan media sosial ya sering tuh ngupload, ngeposting sesuatu yang supaya bertujuan untuk orang lain mengakui kebahagiaan dia gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak ya dia pengen orang lain menilai dia baik-baik aja tanpa feminin gitu. Dia nggak nunjukin kalau dia tuh susah move on sebenarnya. Dia sulit banget move on dari feminin. Makanya si maskulin ini ya, kalau aku lihat kayak cacing kepanasan gitu loh. Butuh pengakuan, pengen kelihatan baik-baik aja. Jadi kalau di depan orang itu ya tetap stay cool, tetap ngerasa gua cakep, gua punya ini, punya itu. Nah, padahal nothing sebenarnya. Apalagi kalau di media sosial ya, beberapa memang maskulin ini nge-expose semua ya. Ya kalau dia di media sosial dia posting kebahagiaannya, nongkrong sama orang lain, atau dia kalau udah sama orang baru, orang lain, dia posting kemesraannya sama orang lain itu. Atau kalau dia punya sesuatu barang yang mewah, dia pamer di media sosial. Ya dia pengen diakui gitu. Dia pengen ngerasa kayak ya setelah gue nggak sama feminin, gue makin berjaya kali. Nah dia kayak gitu kak. Jadi ya itu triki-trikinya ya. Dia ngerasa kayak pengen banget menunjukkan ke semua orang, terutama feminin ya, karena dia pede banget, dia pede. Feminin pasti nge-stalking gue, feminin pasti ngeliat profile gue tuh sekarang makin bahagia, berjaya, makin kaya, ya kayak gitu. Jadi ya triki-triki seperti itu dia lakukan supaya dapat pengakuan gitu. Jadi banyaklah pokoknya manipulasi yang dia lakukan. So kalau kalian dealing sama maskulin yang suka pamer di media sosial, itu belum tentu loh semua kepunyaan dia. Misal nih kalau dia pamer apa ya, pamer jam tangan mungkin, pamer handphone, pamer rumah, mobil, ya kan belum tentu itu uang dia semua yang ngebeli barang itu. Dan kamu yakin itu semua cash? Bisa aja nyicil kakak. Jadi ya jangan mudah tertipu dari gaya-gaya orang di media sosial. Ya itulah yang dilakukan beberapa masculine, oke? Dia pengen banget tunjukin ke semua orang kalau gue itu baik-baik aja sejak pisah sama feminin. Gue makin cakep, makin kaya, gue butuh pengakuan. Akui dong, akui gue tuh hebat. Nah itu tuh ilustrasinya. Tapi kayak makin kesini mungkin karena feminin nggak ngasih respon apa-apa, feminin ini pasif, nggak mau ikut-ikutan dengan drama yang dibikin maskulin, nggak mau ikut-ikutan pamer. Jadi ya si maskulin ini kayak ngerasa ya apa yang dia pamer itu jadi kayak sia-sia aja gitu, karena
Orang yang hidup dengan kepalsuan itu ujung-ujungnya ngerasa sia-sia sih menurut aku. So di sini seperti ada niatnya untuk berubah ya. Gak mungkin lah gue kayak gini terus. Gue gak direspon lagi sama feminin. Wah, udah capek-capek beli ini beli itu biar difoto, diupload. Nah, ya begitulah. Oke, sekarang si feminin. Kalau feminin ini ya yang aku lihat, ini femininnya banyak banget menyendiri. Kalian yang ngerasa feminin, kalian itu banyak banget menyendiri, cari pencerahan, sering nonton tarot, mendekatkan diri sama Tuhan, fokus sama kerja, studi, karir gitu ya, keuangan. Sebenarnya aku salut sih lihat feminin ya. Ini feminin ini fokus banget sama pekerjaannya, karirnya, masa depannya. Ada lagi feminin yang sampai kayak, oh dia punya penghasilan banyak nih feminin, tabungannya banyak, tapi dia diem aja, nggak koar-koar di medsos. nggak apa ya, gue beli rumah, gue beli mobil, gue tuh nggak koar-koar di media sosial. Nah, jiwa feminin itu ada yang seperti itu ya. Jadi ya begitu. Mungkin karena feminin ini orangnya sudah lebih duluan spiritual, lebih duluan dituntun oleh semesta mencari pencerahan melalui tarot ya. Jadi terbangun jiwanya untuk lebih hidup berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, dan bukan untuk diakui oleh manusia gitu ya. Dan si feminin ini karena tidak berkumpul-kumpul dengan orang yang toksik, nggak mencak sana mencak sini, nggak kelayapan sana sini, nggak pamer ini itu ke orang lain, jadi lebih banyak ini kebangkitan jiwa, terus kebangkitan finansial. Dan feminin ini posisi yang sangat ini ya, gratitude banget gitu, bersyukur banget sama Tuhan. Ternyata ini loh arti hidup yang sesungguhnya. Gue fokus sama diri gue, mencintai diri gue gak mau terhubung dengan orang-orang yang beracun ya. Gue fokus buat healing, walaupun berkali-kali healing gitu ya. Fokus untuk pengembangan diri gue, supaya gue itu kedepannya menjadi lebih baik. Jadi sekelam apapun masa lalu gue yakin gue bisa bangkit ke depannya. Nah itu fokusnya feminin. Jadi ya salut ya sama feminin. Oke. Kita lihat lagi dari sini. Maskulin dulu ya. Maskulin. Oke, jumping card ada Goddess of the Moon, Door to Romance, Attachment ya. Oke, Feminine. The Temple Pet, Six Chakra, Second Chakra. Oke. Jadi kalau si maskulin ini, aku ngerasa kayak gini loh ya. Kalau ini beneran spiritual connection ya, soulmate, twin flame, koneksi spiritual. Misalnya nih, kalau memang feminin yang selama ini tersakiti, selama ini udah sering ngalah, sering bersabar, ini biasanya yang dapat tuntunan duluan dari semesta untuk lebih spiritual gitu ya. Karena cinta ini begitu kuat dengan maskulin, jadi energi itu saling berkoneksi. So, ketika feminin ini sudah spiritual, dia bisa tuh ikut
membawa energi spirit itu ke maskulin, sehingga maskulin dituntun oleh feminin ke arah spiritual juga. Mungkin feminin duluan yang kenal tarot, bentar lagi maskulin yang kenal tarot. Apalagi kalau ini twin flame ya, twin flame itu sevibrasi. Biasanya tanda-tanda twin flame yang mau bersatu itu kalau si femininnya duluan peka atau dekat dengan tarot, kemudian akhirnya maskulin juga finally nantinya itu dekat dengan tarot. Jadi saling menggiring nih ke arah spiritual. Jadi benar-benar pengen adanya penyatuan antara maskulin dan feminin kayak gitu. So si maskulin ini udah ngerasain ada spirit tertentu, ada koneksi yang kuat sama feminin. Jadi dia tuh kayak ngerasa udah nggak ada gunanya gue pakai topeng lagi, udah nggak ada gunanya gue tuh hidup dengan kepalsuan lagi. Gue tuh sebenarnya nggak bahagia loh, sama siapapun gue nggak bahagia. Bahkan hidup gue tuh kacau balau. Jadi ya gue buka nih topeng gue pengen ada kisah cinta yang baru lagi sama lo, feminin. Jadi si maskulin itu kayak ngerasa gue pengen balik nih, jadi kita tuh bisa nggak sih mulai lagi dari nol, andaikan waktu dapat diputar kembali. Coba lo putar aja sendiri. Bisa kagak? Nah ya ilustrasinya kayak gitu loh kakak ya. Jadi dia ngerasa ya, kasih dong kesempatan sekali lagi, kita bisa nggak barengan lagi. Tuh yang dirasain maskulin. Nah kalau feminin ini kebanyakan sibuk dengan kegiatan spiritualnya. Feminin itu ya selain mendekatkan diri sama Tuhan juga sering nonton tarot, sering lihat-lihat video meditasi, sering lihat-lihat sesuatu yang menjadi kode dari semesta. Contohnya lihat angka kembar, rasa ingin tahu untuk cari pencerahan itu selalu ada. Nah itulah feminin. Jadi feminin ini benar-benar self love banget sekarang, fokus sama dirinya sendiri. Dan feminin ini kan sedang fokus sama spiritual, jadi nggak ada rasa percaya diri gitu loh kalau dalam kerumunan. Bahkan upload sesuatu atau posting di media sosial itu kayak kaku banget, udah jarang ngepost, udah jarang update mungkin di media sosial. Feminin itu udah males mungkin aktif di media sosial, jadi lebih kayak ini loh, gue pengen banget nyembuhin luka masa lalu gue sering disakiti, dikasarin. Jadi kalau gue sering digituin ya, ini luka harus sembuh, gak mungkin kayak gini terus ya. So feminin yang ngerasa sudah banyak bersabar mengalah karena sering disakiti ataupun sering dikasarin, benar-benar niat banget nih mau melepas semua, mau ngerilis semua luka-luka itu supaya jangan lagi dibawa ke masa depan ya. Tapi feminin di sini masih aja overthinking ya, overthinking, gelisah, sakit kepala, masuk angin, gak lancar buang air. Ada yang man to the thread ya kan, man to the thread sama dengan man thread. Ada yang kayak gitu ya, tidak semua, oke? Oke lah. Kita lihat tarotnya. Untuk maskulin dulu ya. Eight of Wands. Okay, good job. Hierophant. Three of Swords. Ace of Swords. Oh, Six of Cups. Ketawa aja. Seven of Swords. Four of Swords. Oke. Sekarang feminin ya.
Six of Wands, Six of Swords, Ace of Cups, Five of Pentacles, Page of Wands, okay, Eight of Swords, and the last one, Magician, ya, oke. Hahaha. Jadi maskulin ini zodiaknya, birth chartnya ya, Sun, Moon, Rising, Venusnya datang dari zodiak yang dominan itu Taurus ya. Kemudian ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada air sign Aquarius, Gemini, Libra, ada water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Kalau si feminin ya, ini zodiaknya ada fire sign Aries, Leo, Sagittarius, ada air sign Aquarius, Gemini, Libra, ada water sign Pisces, Cancer, Scorpio ya. Itu. Terus ada earth sign juga sih, Capricorn, Taurus, Virgo, lengkap ya. Oke, aku bahas yang maskulin dulu sebelah kiri ya. Aku ngerasa maskulin ini sudah dekat mungkin sama orang lain ya, sudah punya orang baru kah, atau udah married, atau ya udah ada orang lain, seenggaknya punya gebetan begitu. Tapi nggak bahagia dianya kakak. Dia kayak ngebanding-bandingin ceweknya atau pasangannya sama feminin. Dia ngerasa kayak, ini yang gue pacarin, atau ini yang gue nikahin, atau ini yang gue deketin, ini orang kok aneh ya gitu, kayak nggak bikin gue gimana-gimana gitu. Nah itu tuh yang dirasain maskulin. Terus akhirnya dia sering kayak melamun, dia sering terdiam, dia sering tiba-tiba kayak apa ya aku bilang, termenung aja gitu. Jadi memikirkan feminin. Dia kayak menarik kesimpulan sendiri. Oh ternyata feminin lo tuh tetap the best deh buat gue. Gue nggak fulfillment sama orang lain. Gue ngerasa nggak bahagia banget gitu. Mungkin di awal gue sama nih orang lain ini, ya gue ngerasa gue bahagia, gue seneng ya. Tapi kayaknya dijalanin kok hambar gitu, kayak nggak ada rasa apa-apa. Jadi si maskulin merindukan feminin. Si maskulin ini kangen banget sama feminin. Kangennya luar biasa ya. Jadi kalau bantal guling itu dipeluk erat banget ya, berharap bantal guling itu adalah feminin. Tapi ngehalu ya lo. Lo ngehalu ya maskulin ya. Sadar dong. Jadi kangennya luar biasa ya. Sampai kayak ngerasain kepedihan dalam hati. Ngerasain hati ini tuh kayak tersayat-sayat. Dan pengen banget feminin ada di sisi maskulin. Maskulin itu kayak pengen mendekap feminin begitu dalam karena rindunya begitu kuat ya. Tapi maskulin ini apa ya, nggak ngelakuin apa-apa, diam-diam baik coba. Tapi ini kabar gembiranya ada beberapa, tapi mudah-mudahan sebagian besar maskulin ini memang udah ada niat nih, mau memutuskan sesuatu, mau komunikasi sama feminin gitu. Mungkin ada yang mau buka blokiran, ada yang mau nunjukin akunnya supaya bisa komunikasi lagi sama feminin. Itu udah ada tuh niatnya maskulin seperti itu.
Jadi beberapa maskulin memang mau ngebuka topengnya, mau menjadi apa adanya, terutama twin flame ya. Kalau maskulinnya bergerak, ya femininnya ikut bergerak kan. Jadi nggak diem-diem baik. Karena kalau maskulin bergerak, feminin ini kan cerminannya, mirrornya. Jadi ya ikutan bergerak dong, gitu kan. So, ini juga ya, ketika kita menjadi apa adanya, kita nggak manipulatif lagi, ada penyatuan di koneksi spiritual ini, gitu. Terus, si feminin ini pelan-pelan kayak apa ya, pengen walking away, pengen move on, pengen lepaskan ini semua ya. Tapi nggak benar-benar move on gitu loh, kayak move on yang ya udah gue ikhlasin aja semuanya, surrender ya. Berserah sama Tuhan. Kalau apa ya, benar-benar ini aja sih, melakukan pelepasan belenggu dalam jiwa. Apapun rasa sakit yang pernah diberikan maskulin, feminin mau maafin, feminin mau mengikhlaskan, mau melepaskan semua beban di masa lalu. Karena feminin ini udah mikir loh, kayak sampai kapan gue kayak gini terus. Gue pengen masa depan gue jelas, dengan orang yang jelas, dengan finansial yang jelas, pundi-pundi yang jelas. So, feminin ini sekarang mungkin nggak terlalu mikir tentang cinta-cinta gitu, mungkin nggak terlalu, atau menerima orang baru, menerima orang lain pun kayak nggak terlalu punya energi ke situ. Atau kalau feminin ini udah ada orang lain, feminin itu kayak biasa aja, nggak mau sosok bahagia, nggak mau sosok publikasi kemesraan dia sama orang lain, atau nggak mau nge-expose lah kehidupan pribadinya gitu. Karena buat apa juga gitu. Orang-orang yang sudah spiritual itu biasanya nggak butuh loh pengakuan dari manusia. Jadi lebih kayak fokus ke tuntunan semesta dan tuntunan dari Tuhan gitu. Tapi maskulin kan udah nggak ada di hidupnya feminin. Feminin ini tetap loh kehilangan, tetap kayak ya namanya juga cintanya kuat ya, bonding yang kuat, ikatan perasaan itu kuat banget ya. Terutama twin flame ini kan sulit lah, sulit banget gue ngelupain lo. Nah itu yang dirasain si feminin. Kalau orang bilang, kalau orang nyaranin gue move on, orang lain tuh gampang aja bilang seperti itu, tapi gue sulit realisasikannya gitu. Jadi ya feminin lebih kayak ya gue coba lagi, healing lagi, move on lagi sampai gue bisa, gue akan berjuang. Lebih kayak ini juga ya, berusaha, berdoa, dan menyerahkan semua sama yang maha kuasa. Tapi ada juga di sini feminin yang ngerasa kayak ini tuh ada keanehan ya, beberapa, nggak semua ya. Ada feminin yang dealing dengan orang tuh dengan maskulin yang nekat orangnya. Maksud aku kayak gini, misalnya kalau maskulin yang udah obsesi, maskulin yang udah psycho gitu ya, psikopat. Nah itu kan orang yang nekat tuh biasanya. So si feminin ini ngerasa menerima suatu energi yang negatif gitu. Jadi beberapa feminin ngerasa seperti gue tuh kenapa ya, gue sakit ini, sakit itu, sakit apa segala macam. Jadi ada feminin yang berpersepsi bahwa dia tuh kayak diguna-gunakah atau dipelet atau ya begitu. Karena walaupun kita mengerti spiritual connection tentang sebab akibat koneksi spiritual, tapi kalau kita ngerasa seperti ada sesuatu yang di luar bagian spirit atau di luar dari konteks
spiritual connection kan kita pasti ngerasa ada sesuatu nih. Nah, feminin ada yang memang ngerasain itu. Jadi ini semua aneh. Kok gue tiba-tiba sakit ini, sakit itu, atau gue tiba-tiba mimpi ular lah, mimpi apalah. Jadi ya, memang ada, cuma nggak semua ya. Beberapa memang ada maskulin yang nekat nih, pakai magic, pakai black magic untuk mengikat si feminin. So, bijaklah menyikapi sebuah koneksi. Kalau koneksi itu sudah terlalu toksik, itu jangan lagi dipertahankan. Kalau koneksi itu sudah keterlaluan racunnya, jangan lagi dilanjutkan. Mending fokus healing, fokus menyembuhkan diri, fokus sama masa depan. Kayak gitu. Tapi kalau memang maskulin ini orang yang sudah dapat hidayah, mau berubah, nah nggak apa-apa sih kalau feminin mau kasih kesempatan buat maskulin lagi. So, semua kembali ke kalian. Jadi, nonton atau mendengarkan reading tarot bijak-bijak ya. Karena reading tarot itu kan membaca energi. Yang mengambil keputusan itu kalian. Jadi kalianlah yang menjalani, kalian yang merasakan. Gitu. Oke, next ya. Ya, ini ada kartu blazing. Oke, aku taruh di sebelah sini ya. Ya. Relaxation. Community. Lalu ada fulfillment. Kemudian new beginning. Wah. So cute. Jadi Kak, kalau feminin dan maskulin yang merasakan arti cinta sejati yang sebenarnya, mau memperbaiki diri, mau koreksi diri, mau benar-benar menjadi jiwa yang baru, pasti akan mendapatkan berkah lah dalam koneksi ini. Akan mendapatkan berkat dalam artian ya, kalau mau direstui oleh semesta, kalau mau dipersatukan oleh Tuhan ya, kita harus saling memperbaiki diri. Karena kalau dua jiwa yang berdoa dalam tujuan yang sama untuk adanya penyatuan, ya Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti menjawab untuk bersatu gitu. Dan gak usah terlalu tegang dalam koneksi-koneksi spiritual. Kita harus relax ya. Karena kita butuh energi yang kuat loh untuk bertahan. Bertahan di dalam situasi yang rumit, situasi yang toksik, situasi yang healing. Nah, itu kita butuh energi. Terus seleksilah orang-orang yang berfaedah, orang-orang yang gak berfaedah, orang-orang yang bawa racun dengan yang gak bawa racun, itu seleksi. Kalau kamu ngerasa ada teman atau saudara yang sering mematahkan semangat, sering menghakimi, mending kayak gitu gak usah terlalu direspon. Karena kamu buang-buang energi aja. Energi kamu tuh udah terkuras di spiritual connection. Jadi ngapain kamu buang-buang energi untuk orang-orang yang tidak ada manfaatnya seperti itu. Atau orang-orang yang cuma tahu menghakimi doang, itu nggak usah buang energi ke mereka. Jadi saringlah, seraplah omongan-omongan yang bermanfaat aja dari teman, dari saudara, supaya kuat bertahan di koneksi ini. Kalau mau bertahan, kalau mau lepaskan ya up to you ya, semua kembali ke kamu. Terus ada tentang fulfillment, new beginning. Jadi tentang ini loh, ini rasa cinta itu kuat banget ya. Mungkin kamu gak ngerasain feeling sekuat ini sama orang lain. Kalau sama orang lain mungkin kamu tuh ya pernah sih cinta sama orang, suka sama orang, tapi gak sekuat ini bondingnya,
nggak sekuat ini vibrasinya, nggak sekuat ini getarannya. Bahkan di sini ada yang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak bicara, nggak ketemu, nggak komunikasi. Tapi dia aja yang kamu ingat gitu, dia aja yang kamu rasakan energinya sampai sekarang. Nah, itu fulfillment. So, ya ini memang rasa yang khusus banget dari dia buat kamu. Dalam artian ya, ketika orang ini selalu ada di setiap nafas kamu, itu tandanya memang orang ini bagian dari takdir kamu. Jadi ada new beginning nantinya, ada sebuah awal baru. Dan new beginning ini biasanya ketika feminin dan maskulin sudah benar-benar menjadi jiwa yang baru, sudah memperbaiki diri, sudah mau bergerak satu sama lain, dan ini kembali menjadi jati diri masing-masing, menjadi apa adanya, dan nggak manipulatif lagi kayak gitu. Oke. Coba diserap baik-baik ya omongan aku. Semoga bermanfaat ya. Aku rasa ini aja tentang koneksi kamu sama dia. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.